Oh ya, halo. Berikut merupakan beberapa tips yang dapat kita gunakan untuk menghindari kita terjadi atau mengalami usus buntu. Yang pertama adalah satu, konsumsi makanan-makanan yang mengandung serat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pre dan probiotik seperti tempe, yogurt, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah konsumsi jumlah air dalam jumlah yang cukup, yaitu lebih kurang 1,5 sampai 2 liter per hari agar saluran cernanya cukup baik. Dan yang terakhir adalah yaitu hidup sehat dengan olahraga teratur dan menghindari makanan-makanan pemicu seperti makanan yang mengandung lemak tinggi dan juga makanan yang cukup pedas agar proses pencernaan cukup baik. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, sekarang ini, belakangan ini, itu kita ngeliat banyak banget ya orang bikin konten-konten makan. For certain purposes itu enak gitu ya kelihatannya karena bisa meningkatkan selera makan kita gitu ya. Tapi untuk for some cases ini akan katanya bisa berbahaya. Nah, salah satu konsekuensi yang katanya bisa terjadi gara-gara kita quote and quote salah makan adalah usus buntu ya. Karena ada beberapa mungkin ya bagian dari makanan yang katanya bisa menyebabkan usus buntu. Tapi kita nggak ngerti ya itu benar fakta atau isapan jempol alias mitos belaka. Makanya hari ini kita akan membahas kalau semisal di sekitar perut kita sering sakit, sering nyeri, apakah ini tanda orang ini mengalami usus buntu, penyebabnya apa, gejalanya apa, dan yang paling penting adalah gimana cara mengatasinya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas nih seputar usus buntu dan pengobatannya seperti apa. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu ya beberapa mitos atau fakta seputar usus yang mungkin selama kita SD gitu ya kita diajari tuh usus tuh kayak cacing melengkur-melengkur gitu ya. Nah, ada apa saja di sana, mitos faktanya seperti apa? Kita akan bahas terlebih dahulu bersama dengan Dr. Felix Hadi Nainggolan SPP, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Felix, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya dok? Sehat. Oke, terima kasih sudah jauh-jauh dari Bekasi Timur ke Pantai Indah Kapuk pagi ini dok ya. Lumayan ya hari Senin ya dok ya? Lumayan. Baik dok, hari ini kita akan membahas seputar usus buntu, tapi kita bahas mitos fakta seputar usus ya dok ya. Yang pertama, usus katanya nggak bisa mencerna makanan bertekstur seperti karet, permen karet, dan lain sebagainya. Tapi kalau makan karetnya sih kayaknya nggak mungkin. Itu kan bukan makanan, tapi kayak permen karet dan sejenisnya gitu kan, bubble gum gitu kayak yang makanan-makanan yang kayaknya nggak mungkin ya dicerna sama usus. Karena kan karet itu, ini mungkin dari personal point of view saya adalah ketika saya ngelihat ini bukan manusia ya dok, kayak ayam tuh ya. Ayam tuh kadang-kadang kalau nggak sengaja makan karet gelang itu keluar di pupnya itu juga harus ada karet gelangnya. Jadi kayak kita menganalogikan itu di manusia, oh berarti usus kita nggak bisa mencerna sesuatu yang berbahan seperti karet, permen karet yang ada kandungan karetnya atau enggak sih dok, atau gimana? Ya, itu fakta. Jadi memang saluran cerna manusia nggak bisa menyerap karet, plastik dan sebagainya. Jadi memang ketika mengkonsumsi permen karet dan tertelan, tentu bentukan keluarnya pun akan tetap karet. Gitu. Memang nggak bisa diserap sama sekali. Nggak diserap sama sekali ya dok ya. Kan orang bilang gini dok, kan di dalam lambung kita ada asam lambung tuh dok. Kan katanya asam lambung itu kan keras banget gitu ya. Jadi kayak even bisa ngerusak ini dan lain sebagainya, sesuatu bahan yang keras misalnya kita ketelan gitu ya. Kan karet itu yang teksturnya nggak keras dok gitu, yang kenyal-kenyal gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa hancur ya dengan asam lambung yang ada di lambung kita gitu? Iya, memang karena dari zat utamanya pun memang nggak bisa diserap sama asam lambung. Asam lambung itu bahkan bisa merusak tulang, gigi. Cuman untuk karet sendiri memang nggak bisa dihancurkan dengan asam lambung. Jadi pada waktu masuk ke dalam saluran cerna pun akan tetap utuh keluarnya. Tuh. Oke, kan sebenarnya kalau orang lagi pup buang air besar itu kan mengeluarkan end product ya, maksudnya dari apa yang kita jadi apa yang jadi oral intake-nya kita kan, dari apa yang kita konsumsi gitu. Nah, ketika
kayak orang lagi makan permen karet terus ketelan, itu kan ada bahan karetnya, kan otomatis nggak bisa dicerna kan. Iya. Nah keluarnya akan seperti sama. Itu mengganggu perususan gitu nggak sih? Atau mengganggu pencernaan kita nggak sih? Karena kan dia bukan jadi kayak yang lainnya hanya sampah ampas-ampasnya aja gitu. Dia masih realnya gitu. Itu bisa ganggu nggak sih? Kalau jumlah yang masuk ke dalam saluran cernanya tidak banyak, dia akan keluar dengan mudah. Sama seperti logam tertelan koin gitu ya, atau jarum, atau beling kalau pernah lihat debus gitu ya. Nah, itu akan keluar sebenarnya. Dia akan terselimuti oleh kotoran sebenarnya agar bisa dikeluarkan. Namun jika jumlahnya cukup banyak, pada akhirnya yang kita takutkan adalah sumbatan pada saluran cerna. Karena dia nggak bisa terserap, nggak bisa terdorong, dan pada akhirnya menyebabkan sumbatan yang akan pada akhirnya mengganggu saluran cerna itu sendiri gitu. Tapi sumbatannya bukan karena karetnya nempel kan ya dok di usus Nggak ya? nempel, cuma kalau di ukurannya besar, jadi bisa menghambat yang harusnya dia bisa mendorong ke bawah, tertahan karena ukuran si karetnya terlalu besar tadi. Tapi ya belum pernah sih kedengaran ya. Saya tuh kan orangnya visual ya dok. Saya ngebayangin kalau ada karet, misal orang makan bubble gum ketelan gitu ya. Terus karena karena banyak gitu ya, karena menyumbat pas kentut ya mengembang kayak dok. Enggak lah. Oke ya, saya orangnya terlalu visual. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Diet hindari makanan tertentu katanya bisa menyembuhkan masalah usus. Kan mungkin kayak sekarang itu ada kayak kayak detoksan atau makan khusus itu, makan ini deh biar usus kita bersih, atau kayak ya enggak gitu sih konsepnya untuk membersihkan usus atau gimana dok? Sebenarnya usus itu punya mekanisme pencerna sendiri ya. Jadi masuk ke dalam mulut, dicerna, diserap, terus dibuang gitu ya. Sebenarnya makanan agak kotor pun tubuh itu punya mekanisme sendiri untuk mendetoksnya. Jadi cleansing ya dia? Yes, jadi permukaan usus itu juga sebenarnya punya fili usus yang memproteksi agar manusia itu nggak langsung sakit sebenarnya. Cuman memang ada beberapa makanan yang membantu proses cerna tadi agar lebih lancar, lebih baik dalam proses penyerapan atau pembuangannya. Salah satunya adalah makanan-makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik yang cukup tinggi gitu. Kan sekarang itu, bukan sekarang aja sih, kayak lumayan viral juga orang kayak clean eating gitu ya dok ya. Itu pengaruh banget gak sih ke usus kita dok? Berpengaruh sih sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang ya, makanan yang Fast food ya ya, mudah didapat ya di retail gitu kan. Bahan pengawet itu cukup tinggi, atau yang di pinggir jalan yang hygiene-nya juga kurang gitu ya. Beda kayak zaman dulu kita pasti makanan ibu sama ayah di rumah gitu. Betul ya. Ya, dan kebanyakan sih hampir semua sebagian makanan sekarang ya kurang seratnya gitu. Padahal makanan yang mengandung serat tinggi itu akan mempermudah proses penyerapan dan juga proses pengeluaran kotoran tadi gitu. Oke. Jadi sebenarnya si usus ini punya kemampuan untuk mencerna dan membersihkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti karena pikirnya kan dokter Felix bilang usus bisa membersihkan diri sendiri. Ya udahlah makan yang kotor aja dok gitu kan, yang penting enak sama post di sosial media ya dok. Tapi bukan begitu, kalau ingin ususnya lebih sehat ya berarti makannya yang lebih sehat ya dok ya, supaya ususnya terjaga dengan baik. Jadi nggak perlu bekerja keras karena ini kan investasi aset ya sampai lansia nanti kalau dikasih umur panjang sama Tuhan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Banyak-banyak makan serat deh biar usus sehat, baru aja kita bahas dok gitu. Nah masalahnya itu serat itu fungsinya apa sih dok? Maksudnya kayak kan selama ini kita kayak harus makan banyak serat. Mungkin orang nggak ngerti ya serat yang dimaksud itu apakah buah yang ada berseratnya atau seratnya, dan efek ke usus itu seberapa sih dok? Penting sekali ya. Jadi seperti makan buah atau sayur gitu ya. Padahal kan dibilang nggak boleh minum air jusnya aja. Iya. Yang penting itu struktur buahnya, bahkan kulitnya disuruh makan. Karena sebagian besar serat itu nggak bisa langsung terpecah. Sehingga membuat si kotoran tadi, feses tadi akan lebih berbentuk dan lebih lunak. Sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Tujuannya itu sebenarnya. Cuman kalau kita konsumsi air buahnya saja, tentu nggak ada manfaatnya dari sisi seratnya. Hanya mendapatkan vitamin dan gulanya aja dari si buah atau sayur tadi. Padahal yang penting itu adalah komponen buah itu sendiri yang membantu kualitas komponen dari kotoran tadi agar dapat dikeluarkan dengan mudah. Gitu. Dok kan sekarang itu gimana ya, kadang-kadang tuh
ada orang, terutama anak-anak atau mungkin ada yang remaja bahkan dewasa itu yang lumayan picky eater ya. Yes. Mereka itu kayak susah banget makan buah ataupun sayur. Kalau buat saya sih kalau dikasih sayur dan buah saya habisin semuanya. Saya suka banget itu. Tapi kan ada banyak orang juga yang picky eater, mereka nggak makan buah sama sekali. Nggak ngerti lah di rasanya seperti apa. Jadi kayak sekarang tuh banyak ya cara untuk mengolah si buah itu sendiri ya. Entah di jus pakai juicer atau dibikin smoothies gitu dan lain sebagainya. Tapi kan banyak yang bilang enggak bagus, harusnya buah potong aja atau buah langsung makan gitu. Kalau bisa tadi ada yang sekulit-kulitnya gitu ya. Tapi bukan durian juga ya. Gitu ya. Itu kan lebih bagus. Nah, untuk yang diolah seperti itu gimana, Dok? Berarti kandungan seratnya ke tubuh kita jadi kayak useless dong atau gimana? Ada bilang kayak ya tambahin kental manis lagi, tambahin gula lagi, lebih parah lagi gulanya atau gimana, Dok? Ya idealnya memang berikut komponen buahnya tadi, tapi better daripada tidak sama sekali, ya kan? Jadi memang tinggal dipilih sih proses pengolahannya seperti apa. Kalaupun mau di jus, ya sedapat mungkin jangan hanya airnya aja, gitu. Ataupun kalau mau diolah menjadi makanan, tentu seperti bakwan gitu kan ya, itu kan komponen sayurnya masih utuh gitu, cuman porsi tepung glutennya yang dikurangin. Oke, dan Gitu. pastikan minyaknya jangan yang udah sahabat belum diganti. Lemak semua itu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang keempat ya. Konsumsi prebiotik dan probiotik agar usus sehat. Baru aja kita bahas juga. Nah, prebiotik dan probiotik itu lumayan populer juga, Dok. Tapi kayak orang mungkin belum begitu tahu tentang manfaatnya seperti apa. Kan orang taunya katanya ada bakteri baik dan lain sebagainya. Itu gimana sih prebiotik dan probiotik itu maksudnya bedanya apa dan fungsi atau manfaat buat usus seperti apa? Prebiotik itu sebenarnya makanan untuk si probiotik. Probiotik itu adalah kuman atau komponen mikroorganisme yang kita tambahkan ke dalam saluran cerna. Tujuannya membantu mikroorganisme tadi untuk mencerna makanan. Sedangkan prebiotik itu adalah makanan si kuman mikroorganisme tadi. Jadi saluran cerna kita itu memang sudah punya mikroorganisme sendiri untuk membantu mencerna makanan. Namun ada kadar level normalnya. Nah, kita tambahkan si probiotik tadi tujuannya agar lebih maksimal penyerapan makanan tadi, pencerna makanannya gitu. Mungkin yang sering kita dengar itu seperti yogurt gitu ya, atau makanan-makanan yang mengandung kacang kedelai gitu. Oke. Itu sebenarnya kayak probiotik kan ada di tubuh kita secara alami gitu ya, Dok ya. Cuman probiotik yang kita minum itu sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Berarti orang kepikir, oh berarti probiotik ini fungsinya sangat bagus untuk pencernaan. Ya udah deh saya banyak-banyakin probiotik gitu. Itu gimana? Jadi over dong atau gimana? Sebenarnya ada kadar pemberiannya. Jadi pada beberapa anak pun yang mengalami riwayat susah buang air besar, konstipasi gitu, ada suplemen tambahan pre dan probiotik tadi tujuannya membantu mencerna makanan. Jadi nggak dalam kadar jumlah banyak, ada dosisnya pemberiannya. Cuman kalau yang ada di dalam yogurt, makanan-makanan yang sudah diolah itu jumlahnya itu sudah terukur sebenarnya, tidak akan berlebih. Gitu. Oke, mentang-mentang yogurt enak, jadi Yogurt aja. malah jadi snacking time ya. Padahal sebenarnya fungsi bagus gitu ya buat dikonsumsi, tapi kan ada batasannya ya untuk membantu pencernaan kita semakin baik dengan adanya probiotik dan prebiotik itu. Tapi tidak terlalu kebanyakan juga, malah bisa berbahaya juga ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Usus yang rusak katanya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, betul nggak sih, Dok? Nah, ini tergantung dari seberapa besar kerusakannya, gitu ya. Kalau kerusakannya ringan, seharusnya tubuh dapat merecovery, memulihkan dirinya sendiri. Contohnya apa? Kondisi apa? Seperti pasien diare, diare yang mungkin 2-3 hari mengalami iritasi karena proses infeksi, kemudian biasanya dia akan pulih dengan sendirinya. Gitu. Namun pada beberapa kondisi radang usus yang cukup berat seperti inflammatory bowel disease atau salah satunya usus buntu, memang perlu pemberian antibiotik atau tindakan pembedahan dalam pengobatannya. Nah, tergantung dari ringan beratnya. Tapi jika sudah masuk ke ranah yang cukup berat, ya harus dengan pengobatan, nggak bisa dengan sembuh sendirinya. Gitu. Terus kalau kayak usus kan katanya, Dok, ini kan jadi pusatnya apa?
imun sistem kita ya, lebih Ya. dari setengah imun sistem kita ada di usus. Di usus. Nah, kalau ada usus yang rusak berarti pengaruh besar ke imun sistem tubuh kita nggak sih? Jadi kayak ada bibit-bibit penyakit yang masuk, jadi akhirnya ya selama usus belum bisa memperbaiki diri, jadi kayak dia fokusnya double ya, memperbaiki diri sendiri sama mungkin ada gangguan-gangguan dari luar gitu, gimana? Ya, sebagian besar sistem imunitas ada di saluran cerna. Jadi makanya memang benar-benar harus dijaga ya. Kalaupun terjadi proses infeksi atau perlukaan atau peradangan pada saluran cerna ya, yang tadi saya bilang kalau seandainya kondisinya berat, mau nggak mau memang butuh bantuan dari luar untuk memulihkan. Jadi nggak mungkin kita paksakan dia sedang mengalami kerusakan, kita paksa dia untuk memulihkan diri sendiri. Selama gejalanya masih ringan, harusnya sih bisa memperbaiki diri sendiri. Tapi kalau gejalanya sudah berat, ya memang harus dibantu dari luar. Tuh ya, dibantu dari luar untuk merecovery si usus itu sendiri supaya imun sistemnya terjaga dengan baik. Oke, thank you Dr. Felix sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong usus buntu ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar usus buntu. Nah, kalau Anda sedang punya keluhan usus buntu atau mungkin ada saudara keluarga yang punya atau sedang mengalami usus buntu, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Felix Hadi Nainggolan, SPP, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Seru banget dok, tadi kita ngobrol lagi. Selama break kita harus mulai lagi. Nah dok, kalau kita ngomongin tentang usus buntu, sebelum kita ngomongin usus buntu ini agak serem ya. Usus yang harusnya jadi di pencernaan kita mengalirkan makanan gitu, menyalurkan makanan sampai akhirnya dibuang. Ini ada istilah buntu, ibarat kata kalau orang jalan ketemu jalan buntu, waduh stuck nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah masalahnya kalau di pencernaan bisa berabe nih urusannya. Tapi sebelum bahas usus buntunya kita bahas usus. Usus ini kan selama kita tahu mungkin pelajaran SD ya pemirsa ya, itu kayak bentuknya kan meluar gini. Nah usus ini dalam tubuh manusia ini ada jenis-jenisnya kah dan fungsi utamanya itu hanya sekadar untuk mengalirkan makanan sehingga akhirnya dibuang atau gimana sih dok? Oke. Jadi secara anatomi dibagi beberapa bagian saluran cerna, termasuk sebenarnya mulut. Jadi dari mulut sampai ke batang tenggorokan yang kita sebut esofagus, makanan akan didorong ke lambung. Di lambung itu makanan akan dicerna bercampur dengan cairan lambung, kemudian dalam bentuk halus akan diserap sebagian besar nutrisi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain, kemudian akan dibawa oleh usus halus atau ileum tadi ke dalam usus besar. Usus besar itu dibagi 3 bagian lagi. Usus besar sebelah kanan, tengah, dan kiri, di mana di situ terjadi penyerapan vitamin dan juga sebagian besar penyerapan air. Nah, pada bagian segmen usus besar sebelah kiri sudah mulai terjadi pemadatan yang pada akhirnya akan ditampung di rektum di bagian bawah. Baru setelah cukup banyak akan mendorong ke bawah untuk dibuang. Jadi fungsi dari saluran cerna itu yang pertama untuk mencerna makanan, menyerap, dan membuang makanan itu sendiri sebenarnya. Gitu. Tapi ada juga fungsi-fungsi lain, salah satunya tadi yang pernah kita bahas di awal yaitu memiliki fungsi untuk sistem kekebalan tubuh. Ah betul. Gitu. Oke. Nah dok, kan ini mewakili orang awam mungkin. Jadi Ya. kadang-kadang suka bertanya-tanya juga, beda nggak sih antara orang yang makan, kan tadi mulai dari mulut ya dok ya, itu akhirnya nyambung ke usus gitu. Beda nggak sih antara orang yang makan, kan ada yang suka makannya buru-buru, ada yang mindful eating gitu ya, benar-benar menikmati. Jadi kan dulu kalau nggak salah kita dianjurkan untuk mengunyah berapa kali gitu ya, supaya mempermudah kerja si usus. Nah emang kalau kayak makannya buru-buru, orang makannya rush gitu ya, itu bisa pengaruh ke kinerja usus nggak sih? Iya, berpengaruh. Karena seharusnya memang makanan itu dikunyah agak lama. Ya, referensinya beda-beda, antara belasan sampai puluhan kali dikunyah, harapannya akan membentuk bubur yang bisa lebih mudah dicerna oleh lambung. Kalau makanannya cukup padat, artinya lambung dan saluran cerna tadi harus mengeluarkan enzim dan cairan-cairan lain untuk memecah si makanan yang masih dalam bentuk padat tadi. Karena makanan yang dalam bentuk padat nggak akan mudah diserap oleh usus halus atau usus besar. Sehingga pada akhirnya ya tubuh akan dipaksa maksimal.
untuk mengeluarkan enzim tadi. Dampaknya jangka panjang, itu yang sering terjadi seperti MAH gitu. Betul. Atau gangguan Sama pankreas. jenis-jenis makanan juga pengaruh nggak? Jadi kayak makanan apa yang entah yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu keras, ininya sehingga pengaruh ke usus kita tuh pengaruh juga. Mempengaruhi. Makanan pedas ya tentunya ya, terutama. Waduh, Indonesia orang suka pedas lagi ya dok. Kayaknya nggak pedas tuh nggak makan gitu ya. Nah ngomong-ngomong pedas, ini ada satu penyakit yang mungkin lumayan direlatekan ya sama sesuatu yang pedas. Nggak tahu itu kayak biji cabai katanya ya, nggak ngerti, ini minta atau fakta nih ya. Itu usus buntu. Nah usus buntu ini penyakitnya seperti apa sih? Kan kita tadi Dr. Felix sudah menjelaskan bahwa ini kan pencernaan kita dari usus, dari mulut sampai akhirnya dia ya ada di digest, dicerna dalam tubuh kita, terus kemudian dikeluarkan kan jadi feses gitu. Nah kalau ada usus terus ada buntu, berarti stuck dong dia, atau gimana? Ini by definition secara medis tuh usus buntu penyakitnya seperti apa sih dok? Ya, tadi saya jelasin bahwa makanan masuk dari mulut kemudian dikeluarkan ke bawah. Yes. Tapi uniknya diciptain Tuhan bahwa pada usus besar sebelah kanan, di antara pertemuan antara usus halus, ileum terhadap usus besar, itu ada bagian usus yang bentuknya ukuran cukup kecil, bentuknya seperti tabung, dan ujungnya itu tertutup. Nah, kalau di medis disebut dengan appendix, kalau di bahasa Indonesia kan sebut umbai cacing. Karena memang bentuknya mirip dengan cacing dan ukuran cukup kecil. Dari segi anatomi, diameternya rata-rata kurang dari setengah senti dengan panjang relatif antara 5 sampai 15 cm tergantung masing-masing orang. Nah, fungsinya sendiri si usus buntu tadi yang letaknya berada di usus besar sebelah kanan bagian bawah tadi, fungsinya sebenarnya sebagai tempat membentukkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ada juga beberapa teori yang menyampaikan bahwa memiliki fungsi untuk penyerapan cuman karena ukurannya kecil jadi tidak maksimal. Tapi yang diteliti ditemukan bahwa memang dia memiliki fungsi menghasilkan sistem kekebalan tubuh. Nah, usus buntu itu sendiri adalah peradangan pada organ usus buntu itu sendiri yang diakibatkan karena ada sumbatan pada rongga usus buntu tadi. Nah, itu terjadi karena sumbatan tadi menyebabkan mukus atau lendir yang berada di dalam rongga usus buntu tadi tidak bisa keluar, terperangkap yang pada akhirnya menyebabkan bengkak dan menimbulkan gejala-gejala klinis seperti yang sudah sering kita dengar, nyeri perut pada kanan bawah, mual, demam, muntah gitu. Oh, berarti sebenarnya gini, semua orang itu punya usus buntu ya dok ya? Iya. Jadi selama ini pikiran kita ususnya buntu gitu ya, entah kesumbat, entah kejepit, entah kebelit gitu ya, sehingga orangnya pikirannya oh ususnya buntu nih, jadi makanan nggak bisa dialirkan gini segala macam. Ternyata semua orang punya usus buntu karena itu adalah bagian dari tubuh kita, sama halnya mungkin dengan asam lambung, kolesterol dan lain sebagainya yang sebenarnya semua orang punya masalahnya itu kadarnya tinggi atau enggak. Dan di sini adalah usus buntu itu memang semua ada, yang dimaksud penyakitnya adalah radang usus buntu karena tadi faktor-faktor risiko yang sudah disebut oleh Dr. Felix. Wah, ini jadi jelas sekarang ya. Jadi bukan ususnya buntu ya, memang benar ususnya buntu sih, cuman yang jadi masalah bukan usus buntunya tapi adalah peradangannya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar radang usus buntu. Jadi harus dinotis di situ ya, radang usus buntu. Karena semua orang punya usus buntu, masalahnya terjadi peradangan atau enggak. Yang jadi problemnya, yang jadi penyakitnya itu adalah ususnya terjadi peradangan. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv ya. Kita masih bersama dengan Dr. Felix Hadi Nainggolan SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, lanjut lagi. Nah proses terjadinya peradangan itu sendiri apakah sifatnya akut atau dia kronik dok? Dalam artian kayak dengan kondisi seperti ini tiba-tiba dia akan langsung nge-flare gitu ya bahasanya, kayak langsung muncul tuh radangnya, atau dia by proses secara progresif sehingga artinya terjadi peradangan di ususnya, usus buntu ini sendiri? Kebanyakan prosesnya akut. Jadi, tadi saya bilang di awal, penyebab utamanya adalah sumbatan pada rongga usus buntu. Baik dari dalam rongganya maupun dari luar sebenarnya. Tapi yang paling sering memang penyumbatan yang berasal dari dalam.
98% baik di literatur ataupun yang saya temuin sehari-hari kebanyakan sumbatannya karena fekalit atau kotoran yang sudah mengeras. Oh. Ya. Kemudian ada beberapa juga kasus contohnya tumor, ada juga perlengketan yang menyebabkan rongga usus buntu itu terhimpit yang menyebabkan dia bengkak tadi. Nah, kalau karena fekalit atau kotoran mengeras tadi kebanyakan kondisinya akut. Sedangkan pada kasus-kasus yang cukup jarang tadi biasanya cukup berproses dia dan gejalanya biasanya samar. Gitu. Kalau ngomongin penyumbatan dok, itu maksudnya kotoran fekalit itu kotoran yang dimaksud itu kotoran yang akan jadi feses atau apa? Ya, jadi kembali ke anatomi tadi fungsinya bahwa kotoran makanan yang kita masuk itu akan tetap melewati usus besar sebelah kanan, termasuk melewati usus buntu. Makanya faktor resiko terjadinya peradangan pada usus buntu atau sumbatan pada fekalit itu adalah pasien-pasien yang memang sering mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar atau menahan buang air besar. Sehingga resiko terjadinya kotoran yang masuk ke dalam rongga usus buntu itu lebih besar. Gitu. Kan mungkin kalau kita ngomongin kayak konstipasi, mungkin salah satu faktor risikonya adalah konsumsi serat kan dok? Benar. Nah, berarti ada hubungan nggak dengan perseratan di sini? Ya, salah satunya yaitu faktor resikonya tadi. Pasien-pasien yang kurang konsumsi serat, konstipasi tadi memiliki risiko terjadinya usus buntu tadi, gitu. Oke. Paling sering ya. Sama satu lagi dok, ini kalau ngomongin penyumbatan, tadi sempat saya mention sih, kayak penyumbatan selama ini kita kenal di mitos orang itu biji cabai dok. Pasti sering dengar ya dok. Ya, Kayak emang sekeras apa sih biji cabai sampai nggak bisa dihancurin gitu di perususan kita sampai akhirnya nyumbat di usus buntunya atau gimana? Itu bener nggak sih dok? Sebenarnya faktanya biji-bijian itu dengan asam lambung hancur. Tapi kenapa biji cabai itu selalu di blame ya? Jadi itu mitos. oh mitos. Ada beberapa kejadian usus bijian masuk ke dalam usus buntu, ke bagian rongga usus buntu. Tapi hampir sebagian besar penyebabnya tadi fekalit. Karena seharusnya biji-bijian tadi dapat hancur dengan sendirinya oleh asam lambung tadi. Sehingga kalau sampai ada biji yang masuk ke dalam usus buntu, itu berarti ada masalah pencernaan pada pasien tadi. Gitu. Jadi seharusnya ya itu sebagai mitos aja, nggak pernah ada usus buntu karena biji-bijian. Gitu. Tuh ya, jadi jangan salahkan biji cabai ya, kecuali Anda nelen biji kedondong. Tapi nggak mungkin juga ya, gitu ya, jadi berat tuh masalahnya ya. Tapi kalau untuk menuju ke gejala klinisnya itu sama nggak sih? Maksudnya kayak tadi kan ada kayak nyeri atau sakit di sekitar perut kanan bagian bawah, atau setiap orang mungkin akan berbeda-beda, mungkin tergantung dari grading keparahan atau berapa besar penyumbatan terjadi atau gimana dok? Oke. Yang jelas jika sudah terjadi sumbatan dan menyebabkan peradangan, gejala setiap pasien pasti sama. Yaitu yang paling pertama nyeri pada perut kanan bawah. Atau kadang-kadang pada gejala awal bisa muncul gejala samarnya nyeri pada bagian umbilikal atau user-user atau ke ulu hati yang kemudian berpindah ke perut kanan bawah. Itu wajib sama karena lokasi usus buntu itu hanya ada di perut kanan bawah. Dia nggak mungkin pindah ke kiri atau ke atas gitu ya. Sehingga memang gejala utamanya adalah nyeri pada perut kanan bawah. Namun kadang-kadang gejala penyerta lain yang memang berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan yang dibilang sama Mas tadi. Kalau seandainya kondisinya masih akut, nyerinya mungkin hanya ada di perut kanan bawah, kadang-kadang disertai mual, demam, muntah. Namun jika kondisinya sudah cenderung memburuk, dalam artian usus buntunya sudah radangnya cukup berat dan pecah, gejalanya akan lebih berat lagi. Nyerinya tidak hanya di kanan bawah, tapi bisa sampai ke seluruh perut. Gitu, bahkan perutnya bisa kembung dan lain-lain. Gitu. Tapi pada tahap awal tentu harus ada nyeri pada perut kanan bawah. Dia itu nyerinya menetap atau hilang timbul dok? Nyerinya harusnya menetap. Karena proses radang tadi akan terus-terus berlangsung sebelum diambil usus buntunya atau diobatin. Diobatin dalam artian diberikan antibiotik atau diberikan obat nyeri. Selama belum diberikan terapi, nyerinya akan terus-terus berlangsung. Gitu. Dia akan berpengaruh pada pola buang air seseorang nggak, dalam artian kayak habitnya dia biasa pagi dia akan terganggu, mungkin orang anggapnya ini mungkin konstipasi aja atau gitu, itu ada pengaruh nggak gitu? Untuk perubahan pola habit sih pada usus buntu tidak ada ya. Yang ada itu pasien yang memang punya pola buang air besar yang kurang baik pada akhirnya berdampak terhadap sumbatan pada rongga usus buntu. Gitu. Oke. Itu biasanya berlangsung kayak
berapa lama sehingga mungkin orang ini bisa nahan gitu kan, karena gini, pain tolerance orang kan mungkin beda-beda ya dok ya. Kita nggak bisa mengukur ambang batas toleransi si nyerinya ini pada orang kan mungkin beda-beda. Mungkin sampai akhirnya the end of the day-nya mereka udah benar-benar kayak nggak bisa, itu sakitnya itu benar-benar yang nyeri banget, sakit banget, atau bisa kan kadang-kadang orang Indonesia kan pinter-pinter ya. Ada nyeri dikit mereka minum pereda nyeri lah atau apa, entah diolesin apa dan lain sebagainya. Tapi kan mungkin lama-lama juga pasti akan kerasa banget. Itu bisa berlangsung berapa lama sehingga akhirnya mereka kayak udah give up, kayak harus pengobatan gitu. Ya. Gejala klinis itu atau keluhan yang disampaikan pasien itu variatif, tergantung dari sistem kekebalan tubuh pasien, ambang rasa nyeri, ya. Kadang pada beberapa pasien itu sudah sempat berobat, dapat antibiotik. Nah ini yang menarik, kadang-kadang proses peradangannya bisa resolusi, membaik. Gitu. Jadi tidak semua orang pada saat 24 jam nyeri perut kanan bawah tiba-tiba menjadi perforasi atau pecah usus buntunya. Teman pada beberapa pasien kadang-kadang bisa resolusi, membaik. Nah, itu yang dapat berdampak terhadap usus buntu kronis. Gitu. Jadi sumbatannya masih ada di situ. Namun karena dia sudah diobatin, responsif terhadap pemberian antibiotik obat nyeri tadi, kadang-kadang resolusi sehingga dia dapat kembali normal. Cuman karena ada sumbatan di kemudian hari berpotensi menimbulkan radang berulang. Gitu. Resolusi itu muncul hanya untuk mendistraksi si simptomnya ada berarti? Tidak mengobati kan? Tidak mengobati gejalanya. Tidak mengobati akar masalahnya usus, kan? Sumbatannya masih ada di situ. Nah gitu. itu berarti kan ada kemungkinan dia rekuren dong, muncul lagi dong. Bisa rekuren dengan keluhan yang sama atau bahkan lebih berat. Karena peradangan kronis yang berulang-ulang berpotensi menimbulkan perlengketan, menimbulkan resiko perdarahan pada saat di kemudian hari muncul. Gitu. Tapi dengan pembiaran seperti itu, misal resolusi terjadi, tapi mungkin orang pikir udah sembuh nih ya gitu ya, biarin aja gitu ya. Itu entah penyumbatannya atau kondisinya bisa jadi lebih buruk atau penyumbatannya bisa lebih banyak? Bisa lebih banyak sumbatannya atau sumbatannya seperti itu aja. Cuman yang tadi saya bilang sumbatannya masih di situ dan potensi muncul di kemudian hari cukup lebih besar gitu. Ya, jadi mengkamuflase aja tuh ya gitu ya. Jangan sampai ini jadi bom waktu ya, karena akan lebih bahaya kalau dibiarkan. Jadi kalau sudah ada punya keluhan yang tadi disampaikan oleh Dr. Felix, segera ke dokter terdekat untuk mengatasi masalahnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang usus buntu. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Felix Hadi Nainggolan, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, kalau kita ngomongin tentang peradangan usus buntu ini sendiri, tadi kan gejala klinis sudah ada gitu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis itu biasanya apa yang harus dilakukan, atau sekadar kayak nyeri perut kanan bawah, sekedar udah usus buntu atau gimana dok? Nah ini yang jadi masalah pada beberapa pasien, ya, keluarga pasien. Kadang-kadang ada yang merasa kok cepat sekali saya didiagnosa usus buntu. Jadi penegakan diagnosa pada usus buntu itu dasar utamanya adalah wawancara medis. Jadi wajib ada keluhan nyeri perut dulu, ya. Nyeri perut yang memang khas di perut kanan bawah, disertai dengan gejala-gejala klinis lainnya seperti mual, muntah, atau bahkan demam, ya. Pada beberapa kondisi pasien ada juga yang menyertakan perubahan bola buang air besar, ada yang menjadi diare pada saat nyeri perut kanan bawah tadi. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan fisik, yaitu kita menilai secara langsung bahwa ada nggak keluhan pada perut kanan bawah pada titik McBurney. Titik McBurney itu adalah titik persinggungan dari antara umbilikal, usus-usus itu terhadap tulang panggul. Nah, pada bagian tengahnya itu adalah titik McBurney atau lokasi paling sering usus buntu tuh ada di situ. Gitu. Kemudian dengan pemeriksaan fisik lainnya. Nah, yang ketiga bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium.
berupa menilai kadar sistem sel darah putih, leukosit tubuh yang jika meningkat beberapa kali lipat, atau penanda infeksi lain seperti CRP. Jika meningkat tentu menandakan bahwa ada proses infeksi di dalam perut pasien. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan pencitraan atau imaging. Tentu keluarga pasien dan dokter perlu mengkonfirmasi keluhan yang disampaikan tadi benar atau tidak bahwa itu usus buntu. Yang paling sederhana adalah dilakukan pemeriksaan USG. Di USG itu sendiri untuk menilai apakah terjadi pembengkakan. Di awal saya sudah sebutkan bahwa usus buntu itu memiliki diameter lebih kurang dari 0,5 cm dengan panjang relatif sekitar antara 5 cm sampai 15 cm. Nah, pada USG tadi diharapkan jika memang terjadi peradangan, yang dinilai adalah apakah diameternya itu makin membesar atau tidak. Jika memang dinilai lebih dari 0,5 cm, tentu dugaannya bahwa sudah terjadi proses radang di situ. Gitu. Selain itu, USG tadi juga tujuannya untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Bahwa di perut kanan bawah tentu tidak hanya ada usus buntu, terutama pada perempuan. Kita tahu bahwa di dalam rongga perut pasien perempuan ada indung telur, rahim, dan lain-lain yang mungkin jika terjadi peradangan pada indung telur atau ada kista memiliki gejala yang mirip dengan usus buntu. Nah, tujuan dari USG atau pencitraan menggunakan USG tadi memastikan apakah ada pembengkakan pada usus buntu dan menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Gitu. Nah, ada juga beberapa pemeriksaan lain seperti apendikogram. Apendikogram itu biasanya digunakan pada pasien-pasien yang nyeri kronis tadi. Dulu pernah usus buntu, sekarang muncul lagi nyeri yang samar-samar. Tujuannya memastikan ada sumbatan atau enggak. Dengan cara pasien akan diberikan cairan kontras, zat pewarna lah ya sederhananya. Dia akan masuk ke dalam usus buntu, masuk ke dalam saluran cerna, dan akan masuk ke dalam rongga usus buntu. Jika ada sumbatan, cairan kontras tadi tidak akan masuk ke dalam usus buntu. Nah, itu yang kita memastikan ada sumbatan nggak di dalam usus buntunya. Atau yang lebih advance lagi sekarang kita lakukan CT scan yang memang menjadi gold standar pada beberapa rumah sakit. Karena dengan CT scan tadi bisa langsung melihat usus buntu beserta organ-organ lain juga. Gitu. Sehingga penegakan diagnosis usus buntu tidak hanya berdasarkan keluhan pasien saja, tidak berdasarkan mendapatkan hasil USG dari rumah sakit lain, tapi wajib mendapatkan dari beberapa komponen tadi. Cerita pasien yang mengeluhkan nyeri perut, hasil pemeriksaan fisik, dan dikombinasikan dengan pemeriksaan laboratorium serta pencitraan yang mendukung. Kalau sudah bulat, baru kita bisa tegakkan diagnosis bahwa pasien menderita usus buntu. Itu dia ya. Banyak ya dok ya pemeriksaannya ya. Jadi nggak sesederhana itu. Betul ya, tidak sesederhana itu ya. Karena memang kalau kita ngomongin apa tentang usus buntu ini akan jadi sangat panjang gitu ya. Karena kan prosesnya juga, karena mungkin orang kepikiran kayak oh dari baca di Google dok gitu ya. Ya ini kayak wah ini nih usus buntu gitu ya. Sehingga orang langsung mendiagnosis. Nggak boleh ya dok ya self diagnose. Apalagi kalau udah sering nyeri-nyeri di titik itu, dan perempuan kan mungkin kondisinya bisa beda-beda ya. Iya benar. Oh, oke. Nah, setelah penegakan diagnosis itu sendiri biasanya ada review untuk kayak oh ini harus ambil jalan ini, jalan itu untuk pengobatan itu, atau sebelum akhirnya ke pengobatan ya. Maksudnya kayak untuk tindakan itu sendiri gimana, Dok? Jadi jika dari gejala dan juga pemeriksaan penunjangnya sudah lengkap dan pasien sudah terdiagnosis sebagai usus buntu, tentu jawaban utamanya adalah men-take out si proses radang tadi. Nah, yang paling pertama ya tentu kita obati gejala pasien. Kurangi nyerinya dengan pemberian obat nyeri, kemudian karena sudah jelas memang proses radang, kita berikan antibiotik. Dan tentu kalau memang kita lihat gejalanya cukup berat, dipertimbangkan diberikan terapi pembedahan, yaitu membuang usus buntu itu sendiri. Oke, nah sebelum kita ngomongin terapi pembedahan, yang kayaknya sudah advance banget, kita angkat telepon dulu ya dok. Ini telepon ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Selamat pagi, saya Yeti di Surabaya. Gimana Jakarta? Hujan, panas. Kalau di Surabaya panasnya pol. Kami mawon Bu, ting Jakarta nggih panase pole. Nggih, matur nuwun Bu Yeti, pripun kabare, sehat? Iya, sehat semua. Gimana Jakarta? Sehat semua. Sehat, matur nuwun sangat nggih. Oke, Bu Yeti mau tanya apa ke Dokter Felix, monggo? Iya, ini tadi saya dengerinnya itu mungkin sepotong-sepotong ya. Yang saya tanyakan ini usus buntu itu bisa dari virus atau dari bakteri ya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi kan dijelasin bisa
cek itu kalau misalkan cek itu kalau kita itu udah sakit atau sebelum sakit itu bisa kita cek seperti kayak kita itu mau cek kolesterol atau dan lain-lain itu. Gitu aja, makasih. Oke, sudah jelas ya dok ya? Oh iya. Sudah jelas ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Yeti yang dari Surabaya. Nanti kita akan jawab setelah break, nggak apa ya Bu ya? Matur nuwun, terima kasih Bu Yeti. Sehat selalu ya. Aduh, semangat banget dengan Bu Yeti hari ini, jadi semangat ya. Dan nanti kita jawab pertanyaan Bu Yeti setelah break ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar radang usus buntu bersama dengan Dr. Felix Hadi Nainggolan, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, di segmen terakhir ini ada pertanyaan dari Bu Yati Surabaya, kita coba jawab ya. Semoga di waktu kita yang saya ngintip dulu 6 menit ini cukup ya untuk jawab pertanyaan dan pengobatan. Nah tadi kan ada pertanyaan pertama, dari virus bakteri bisa nggak menyebabkan si radang usus buntu dok? Oke, untuk virus bisa. Tapi penyebabnya sedikit berbeda. Memang yang saya bilang tadi bahwa penyebab utamanya sumbatan pada rongga usus buntu. Kalau bakteri bisa karena pada saat terjadi sumbatan fekalit atau kotoran mengeras tadi, terjadi stagnansi di rongga usus buntu itu sendiri yang menyebabkan kuman itu bermultiplikasi. Sehingga kuman normal yang ada di situ pun akan lebih banyak tumbuh dan menyebabkan gejala peradangan lebih cepat. Pada virus, pada beberapa kondisi pasien yang influenza, kadang-kadang virus itu menyebar lewat saluran limfatik yang menyebabkan peradangan pada kelenjar limfoid atau limfatik di sekitar usus buntu. Pada beberapa kasus, pembengkakan kelenjar limfoid tadi dapat menyebabkan sumbatan juga, tapi dari luar. Jadi menekan dari luar yang menyebabkan sumbatan juga, tapi bukan sumbatan dari dalam gitu. Jadi memang ada pengaruhnya, walaupun angka kejadian itu nggak terlalu sering. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua Bu Yeti ya, kalau sedang atau tidak sedang mengalami usus buntu, janganlah ya gitu ya. Terus kemudian kayak pengen periksa deh, kayak mungkin orang cek asam urat, cek kolesterol gitu segala macam, itu bisa dicek. Nah itu bisa nggak dicek bahwa oh nanti kemungkinan mungkin yang dicek adalah kondisi usus buntunya dan kemungkinan ada nggak bisa terjadi radang usus buntu gitu, bisa nggak dok? Berarti tidak ada keluhan ya? Ya, artinya kan apakah ini bisa dicek berkala gitu ya? Sebenarnya nggak ada gold standar yang mengharuskan pasien dicek secara berkala seperti USG normal. Tapi biasanya insidental sih, kadang-kadang pada pasien-pasien yang pekerjaannya di perusahaan, ada medical check up, kadang-kadang bisa terlihat dari situ apakah ada pembengkakan atau enggak usus buntunya. Cuman yang kita ketahui bahwa tadi diameter usus buntu itu tampak jika ukurannya cukup besar. Jadi kalau memang di USG pun di medical check up biasanya ukurannya nggak kelihatan. Biasanya pemeriksaan itu dilakukan jika memang dalam tanda petik sudah punya riwayat gejala seperti itu, dan yang direkomendasikan biasanya apendikogram tadi. Yang saya bilang disuruh minum kontras bat pewarna tadi, harapannya melihat apakah ada atau tidaknya sumbatan pada rongga usus buntu. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong riwayat orang yang pernah punya radang usus buntu, misalnya sampai usus buntunya pecah dan lain sebagainya, sehingga ya pernah menderita si usus buntu ini sendiri gitu ya. Itu ada nggak sih dok? Mungkin kayak pertanyaan Bu Yeti ya, jadi kayak mereka itu mungkin agak overthinking, agak was-was, jadi kayak pingin periksa-periksa terus. Untuk mereka yang pernah punya riwayat radang usus buntu dan pernah pecah, itu ada pantangan kayak makanan atau pantangan yang lain sehingga mereka takut nih, siapa tahu ini jadi pemicu atau faktor risiko terjadi lagi gitu dok. Ada nggak? Makanan sebenarnya sama yang kita bahas di awal, yaitu makanan yang tinggi serat serta konsumsi tambahan pre dan probiotik tadi. Tujuannya agar saluran cerna tadi tidak stagnan, lancar, sehingga resiko terjadinya penyumbatan atau penumpukan karena fekalit tadi dapat dihindarkan. Gitu. Berarti tidak ada pantangan ya dok ya? Nggak ada. Kayak lebih ke serat-serat aja. Benar. Gitu ya. Kegiatan juga nggak ada lah ya kan? Kegiatan nggak ada yang main ususnya. Jadi nggak ada pantangan untuk olahraga jenis apapun, ya. Yang penting saluran cernanya lancar dengan konsumsi serat dan probiotik. Makan yang sehat. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke pengobatannya. Nah kan ada yang bilang sampai harus dioperasi gitu. Sebenarnya bisa konservatif dulu nggak sih dok? Maksudnya kayak bedah kan sesuatu yang sangat jadi momok bagi masyarakat. Itu sampai ke ujung-ujungnya bedah itu mungkin kayak last option atau gimana dok? Oke.
Radang pada usus buntu ini pun dibagi menjadi 2 garis besar. Ada yang masih kondisinya akut simple, artinya memang hanya ada sumbatan dan peradangan sementara yang belum 24 jam. Ada juga yang sudah kompleks. Kompleks itu dalam artian sudah tertunda beberapa hari atau bahkan sudah mengalami gejala yang lebih berat karena usus buntunya sudah pecah. Pada yang masih simple tadi, sebenarnya ada beberapa opsi untuk konservatif. Jika diberikan antibiotik, obat nyeri responsif, tentu ada tempatnya untuk dievaluasi ulang. Namun pada yang sudah komplikatif, jawabannya memang harus dilakukan pembedahan. Gitu. Itu kalau pembedahan berarti apa dok? Hanya yang menyumbat yang diangkat atau usus buntunya? Oke. Untuk pembedahan yang dilakukan adalah mengangkat secara keseluruhan usus buntu, organ usus buntu itu sendiri, bukan hanya sumbatannya. Ya, metodenya ada 2, ada yang operasi terbuka, ada satu lagi yang minimal invasif. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk membuang sumber infeksi, yaitu usus buntu yang sedang meradang tadi. Kenapa harus diambil usus buntunya dok? Ya, karena satu sedang radang, kedua untuk approach mengambil sumbatannya tadi memang harus dengan mengambil usus buntunya memang. Gitu. Risiko apa yang terjadi kalau orang udah gak punya usus buntu? Kalau usus buntunya di take out gitu? Fungsi usus buntu itu sendiri yang saya bilang yaitu menghasilkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kuman normal yang ada di dalam usus buntu tadi sebenarnya itu dapat keluar lagi pada saat kita sudah, contohnya pada pasien yang sudah mendapatkan antibiotik atau sedang radang usus. Kuman normal itu asalnya dari usus buntu tadi. Kalau seandainya sudah diambil sebenarnya nggak terlalu berpengaruh terhadap pasien sebenarnya. Namun ada laporan beberapa kasus bahwa ketika sudah diambil usus buntu, pada pasien penderita kolitis atau radang usus itu, si jumlah kuman normal di tubuh itu cenderung lebih sedikit dibandingkan yang tidak diambil usus buntunya. Tapi secara garis besar sih nggak berpengaruh sebenarnya, karena ukurannya juga cukup kecil ya. Berarti kalau usus buntu ini, misal ada orang riwayat usus buntu terus kemudian di take out, bakal ke depan dia nggak akan pernah terjadi radang usus buntu lagi ya dok ya? Sudah pasti tidak ada, karena sudah nggak ada lagi organ. Karena organnya sudah tidak ada lagi ya. Oke, terima kasih dok hari ini. Sangat jelas sekali ya bagaimana selama ini kita menyebut usus buntu yang ternyata adalah peradangan usus buntu, karena setiap orang punya usus buntu ya, kecuali kalau sudah di take out karena punya riwayat usus buntu itu sendiri. Makanya harus dijaga, seratnya juga dijaga ya dok ya, makan yang sehat, jangan yang aneh-aneh, sehingga usus buntu Anda tetap terjaga dengan baik, tetap menciptakan imun sistem di tubuh Anda. Terima kasih Dr. Felix, hari ini kita belajar supaya usus buntu kita tetap sehat dan kita tidak mengalami hal-hal tadi yang disebutkan. Thank you dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Felix. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda, makan yang sehat, clean eating, banyak makan serat supaya usus Anda tetap sehat, imun sistem terjaga dengan baik, dan Anda bisa menikmati hidup Anda. Terima kasih, selamat berhari Senin, selamat mulai kerja, sampai jumpa.